Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi dengan eh, mata kuliah penulisan ilmiah ya. Di mana hari ini pada saat kesempatan saat ini saya akan memaparkan materi yang seharusnya tersampaikan ya di minggu-minggu yang sebelumnya. Ini adalah materi di minggu ke-9. Nah, materi ini kita akan berbicara mengenai analisis di dalam penelitian, di mana analisis untuk penelitian tersebut yang familiar atau yang lebih banyak digunakan adalah ada dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai analisis kuantitatif. Ya. Nah, untuk analisis kuantitatif, pertama kita lihat dari sisi pengertiannya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Untuk penelitian kuantitatif itu pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu. Nah, ciri tersebut itu biasanya berupa perhitungan angka atau kuantitas. Nah, di sini pun bisa terlihat perbedaan yang paling mendasar antara kedua jenis penelitian tersebut, yaitu kuantitatif dan kualitatif tadi ya. Nah, perbedaan yang paling mendasarnya adalah dari segi data. Kalau untuk penelitian kuantitatif, di sini ciri tertentunya itu adalah melibatkan berupa perhitungan ya, angka atau kuantitas. Nah, beda lagi dengan untuk analisis kualitatif ya. Nah, untuk metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu ya. Nah, maka di dalam beberapa literatur, contohnya ini yang saya gunakan adalah buku penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D atau Research and Development ya, bukunya punyanya Prof. Sugiono. Di sini disebutkan bahwa untuk analisis kuantitatif itu tadi ya, di selain perbedaan sisi dari segi data, kemudian karakteristiknya pun ini berbeda dengan analisis kualitatif ya, baik itu dari segi desainnya ya, kemudian juga dari segi fenomena yang diteliti antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, perbedaan dasar lainnya tadi selain dari data, juga perbedaannya itu adalah dari sisi aksiomanya ya. Yang namanya aksioma itu adalah pandangan dasar ya, pandangan dasar dari analisis kuantitatif itu sendiri. Ini meliputi tentang variabel, kemudian hubungan antara peneliti dengan yang ditelitinya, lalu kemungkinan generalisasinya ya, dan juga peranan dari nilai hasil atau hasil dari penelitian tersebut. Nah, maka di sini untuk penelitian kuantitatif itu eh, karena tadi datanya adalah berupa angka atau quantity ya, maka cakupan dari pengambilan datanya itu adalah harus melalui satu populasi atau sampel tertentu ya. Nah, di mana teknik pengambilan sampelnya atau sampel datanya ini pada umumnya itu dilakukan secara random atau secara acak ya. Misalkan di sini ada populasi mahasiswa di mana kalau kita klasifikasikan ya, mahasiswa misalkan berdasarkan gender saja. Ada mahasiswa, ada mahasiswi ya, atau ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Nah, untuk melakukan penelitian kuantitatif, karena kita menelitinya pada populasi atau sampel tertentu, maka proses pengambilan datanya itu harus mewakili sebagian besar dari populasi atau sampel tersebut. Nah, misalkan kita mengambil data mahasiswa nih, ada mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki misalkan ya, dengan yang berjenis kelamin perempuan. Nah,
dari populasi tersebut kita bisa mengambil data itu hanya berupa sampel. Sampel artinya tidak usah secara keseluruhan ya, tapi bisa juga sebagian besar dari populasi tersebut. Nah, kemudian pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen-instrumen pengumpulan data yang untuk analisis kuantitatif ya. Di mana analisis kuantitatif ini karena datanya nanti akan diuji secara statistik ya, maka di dalam proses pengambilan datanya pun ini diusahakan harus sevalid mungkin. Kalau kita menggunakan instrumennya yaitu kuesioner, artinya poin-poin pertanyaan yang terdapat atau yang dimasukkan ke dalam kuesioner tersebut itu harus bisa mewakili dari kebutuhan data yang kita perlukan ya. Nah, selain itu, analisis kuantitatif juga ini yang membedakannya juga ya dengan penelitian kualitatif adalah dari segi tujuan ya. Kalau tujuan dari analisis kuantitatif itu adalah untuk menguji hipotesis ya, menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Nah, oleh karena itu sebelumnya kalau nggak salah ya pernah saya sampaikan juga bahwa salah satu perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif itu adanya hipotesis. Jadi bisa dipastikan atau bisa dibilang juga ya Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu melakukan penelitiannya dengan menggunakan analisis kualitatif berarti si hipotesis itu tidak perlu dipakai atau tidak perlu dimunculkan ya. Jadi hipotesis itu ada hanya kalau analisis yang digunakan menggunakan analisis kuantitatif ya, seperti itu. Ya, selanjutnya di sini karena memang banyak sekali ya Bapak Ibu untuk apa namanya perbedaan-perbedaan yang paling mendasar antara analisis kuantitatif dengan kualitatif. Di dalam buku ini juga disampaikan, bahkan di sini lebih jelas ya, lebih jelas artinya dibuatkan dalam bentuk tabel. Jadi nanti Bapak Ibu bagi yang kurang referensi gitu, bisa saya sarankan untuk membeli buku ini karena memang buku ini bagus. Jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan penelitian pun ya, jadi jangan mentang-mentang metode penelitian atau penulisan ilmiahnya juga udah selesai mata kuliahnya gitu ya. Tapi nanti ketika dalam proses penyusunan baik itu Bapak Ibu menyusun KP atau menyusun tugas akhir atau misalkan skripsi ya, Bapak Ibu nanti bisa mempergunakan buku ini ya. Nah, tadi disebutkan bahwa karakteristik untuk metode kuantitatif ya, selain dari segi data, kemudian dari segi instrumen pengumpulan datanya, lalu tujuan penelitiannya ya, yaitu menguji hipotesis. Kemudian karakteristik lain dari analisis kuantitatif ini adalah dari segi desain penelitian ya. Dari segi desain penelitian, analisis kuantitatif ini lebih spesifik, lebih jelas ya, lebih rinci. Nah, mungkin itu juga berkaitan karena data ya, data yang digunakannya itu adalah berupa angka. Nah, jadi beda dengan pernyataan. Kalau pernyataan kan mungkin masih perlu pemahaman yang mendalam atau masih perlu observasi lanjutan ya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan berhubungannya dengan datanya yang berupa angka, itu sudah jelas ya, sudah spesifik juga gitu. Kemudian dari segi desain juga ditentukan secara mantapnya itu dari awal ya. Nah, maka kenapa di dalam analisis kuantitatif itu ada yang namanya hipotesis, Bapak Ibu ya. Nah, untuk analisis kuantitatif sendiri, kalau sudah ada hipotesis, artinya tujuan si penelitiannya itu sudah jelas, tidak akan keluar dari koridor yang sudah ditetapkan dari awal. Apa koridornya? Yaitu hipotesis tadi. Karena untuk tujuan dari analisis kuantitatif itu sudah jelas ya, menguji hipotesis. Apakah si hipotesisnya itu diterima atau ditolak, misalkan ya seperti itu. Nah, kemudian
Dari segi tujuan, kalau untuk analisis kuantitatif, tujuannya itu adalah menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, jadi di dalam analisis kuantitatif ini penelitiannya menggunakan sudah jelas menggunakan lebih dari satu variabel ya, minimalnya dua ya Bapak Ibu. Maka di sana dari dua variabel tersebut bisa terlihat hubungannya, hubungan sebab akibatkah, atau misalkan kita ingin menilai seberapa besar pengaruh antara variabel yang satu ke variabel yang lain atau terhadap variabel yang lain. Ya, kemudian tujuan dari metode kuantitatif ini juga adalah mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif, ya, mempunyai nilai prediktif. Jadi artinya di hasil dari analisis kuantitatif ini nantinya bisa merupakan prediksi terhadap kejadian yang akan datang atau terhadap penelitian yang mungkin akan terjadi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya tadi teknik pengumpulan data ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, apakah kalau misalkan kita menggunakan analisis kuantitatif itu hanya dengan menggunakan kuesioner saja instrumennya, misalkan ya. Nah, saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kalau untuk metode pengumpulan data, mau analisis apapun ya, itu bisa menggunakan lebih dari satu metode. Mau kuesioner ditambah dengan wawancara mungkin bisa, tetapi tetap yang digunakan sebagai yang menghasilkan data intinya itu adalah kuesionernya ya. Jadi untuk si observasi ataupun misalkan si wawancaranya itu hanya digunakan sebagai data sekunder atau data pelengkapnya. Nah, berikutnya instrumennya ya. Kalau tadi metode yang digunakan yaitu berupa kuesioner atau misalkan observasi dan wawancara. Nah, itu yang disebut dengan metode harus dijabarkan juga instrumen yang akan digunakannya apa gitu. Kalau pada pertemuan sebelumnya ya, waktu kita tetap muka melalui meeting, pernah saya sampaikan juga bahwa macam-macam dari instrumen penelitian ya, contoh misalkan kita observasi, berarti kita harus memiliki atau harus menggunakan yang namanya daftar checklist, daftar observasinya. Jadi apa saja nih yang akan kita observasi, bagiannya bagian apa ya. Kemudian wawancara pun sama, apalagi wawancara ya Bapak Ibu. Jadi untuk melakukan teknik wawancara itu harus juga kita mempersiapkan instrumennya berupa apa, yaitu berupa daftar-daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Ya, lalu selain dari wawancara atau angket itu sendiri ya, kemudian misalkan kalau diperlukan dokumentasi juga bisa ya, Bapak Ibu. Jadi untuk metode pengumpulan data atau instrumennya yang digunakan, silahkan Bapak Ibu gunakan sebanyak mungkin kalau perlu ya untuk mengumpulkan data yang memang betul-betul valid ya. Nah, berikutnya tadi sudah jelas berupa data ya perbedaannya, yaitu datanya adalah berupa kuantitatif, perhitungan, angka dan lain sebagainya. Nah, kemudian sampel ya. Kalau sampel yang digunakan pada analisis kuantitatif itu tentunya harus besar ya, harus besar. Memang tidak harus semuanya. Ya, cukup random saja atau secara acak saja, tetapi harus mewakili sebagian besar dari populasi tersebut. Ya, beda dengan analisis kualitatif. Kalau untuk analisis kualitatif, ya itu data yang diperlukannya pun mungkin tidak sebesar dari kita menggunakan analisis kuantitatif. Ya. Berikutnya, sampelnya harus representatif, artinya harus mewakili sekali, ya. Lalu kemudian tadi random mungkin ya. Lalu yang paling utama itu adalah sudah ditentukan dari awal ya, Bapak Ibu, sudah ditentukan dari awal. Apakah itu misalkan jenis datanya yang akan kita ambil,
kemudian kalau ada pengklasifikasiannya dari klaster mana saja yang akan kita ambil ya. Jadi harus sudah ditetapkan dari awal. Kemudian analisis ya, perbedaan dari segi analisis. Untuk analisisnya itu bisa dilakukan apabila si peneliti sudah selesai di dalam proses pengambilan data. Ya, jadi proses tahapannya itu pengambilan data dulu atau pengumpulan data dulu, baru nanti bisa dilakukan analisis terhadap data tersebut. Ya, lalu alur analisisnya itu bersifat deduktif. Deduktif artinya khusus ke umum, ya, khusus ke umum. Nah, jadi ditetapkan dulu hipotesisnya, intinya dari tujuan penelitian kita itu apa gitu ya. Baru nanti ke bawahnya itu adalah merupakan paparan atau pembuktian dari hipotesis tersebut. Nah, berikutnya tadi untuk analisisnya pun itu menggunakan alat bantu yang lain ya, yaitu statistik. Nah, karena tujuannya adalah untuk menguji hipotesis ya. Lalu di sini ada juga hubungan dengan responden. Jadi antara peneliti dengan si narasumbernya. Kalau untuk analisis kuantitatif itu dibuat berjarak ya, bahkan seringnya tanpa kontak gitu. Lalu di sini kalau untuk analisis kuantitatif untuk kedudukan penelitinya itu lebih tinggi dari responden. Kenapa disebut lebih tinggi dari responden? Karena kita yang punya tujuan penelitiannya berarti kita yang menentukan jenis pertanyaannya, misalkan ya untuk si kuesioner itu apa. Jadi si responden itu tidak bisa menjawab di luar dari apa yang kita pertanyakan atau apa yang kita minta sebagai data, ya seperti itu. Nah, tadi kita berbicara mengenai ilmu statistik ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam analisis kuantitatif itu tidak bisa lepas dengan yang namanya statistik. Nah, di sini saya akan kenalkan sedikit ilmu statistik yang dibagi berdasarkan dua tahapan, ya. Nah, artinya di sini ilmu statistiknya adalah ilmu statistik yang karena banyak ya ilmu statistik itu, jadi yang masih berkaitan atau masih ada korelasinya dengan teknik informatika lah, ya, dengan penelitian di bidang teknik informatika. Nah, yang pertama yaitu statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini adalah jenis metode statistik yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data. Nah, di mana tujuan dari statistik deskriptif ini adalah untuk menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data. Ya, misalkan hal penting itu seperti apa? Seperti misalkan berapa rata-rata dari data yang ada dalam kelompok tersebut, kemudian variasi datanya itu ada apa saja, ya. Variasi data itu artinya si data tersebut itu bisa diklasifikasikan berdasarkan apa saja gitu ya. Nah, banyaklah seperti itu. Dan selain dari statistik deskriptif, juga ada yang namanya statistik inferensi. Nah, untuk statistik inferensi ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Nah, jadi hasil akhir dari tujuan penelitian kuantitatif tersebut ya, misalkan analisis hipotesis, nah ini sudah selesai nih, sudah kita tahu kesimpulannya apakah diterima atau ditolak. Nah, hasil dari si keputusan itu nantinya akan digunakan untuk atau sebagai pendukung dari pengambilan keputusan. Ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bisa lihat ini merupakan ilustrasi penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Ya, yang menggunakan metode kuantitatif. Nah, yang pertama kita tentukan dulu rumusan masalahnya.
Nah, ini pun mungkin agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu dengan analisis kualitatif. Kalau di dalam kualitatif yang namanya rumusan masalah itu tidak ada, tapi lebih kepada identifikasi masalah ya. Nah, mengingatkan kembali bahwa yang namanya rumusan masalah itu merupakan pertanyaan penelitian. Ya, barangkali ada yang masih ingat apa itu yang disebut dengan research question ya atau pertanyaan penelitian. Nah, itulah yang dinamakan rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan dari si peneliti terhadap fenomena yang sedang dia hadapi gitu ya. Apakah itu fenomena secara kenyataannya atau di dalam representasi ke dalam masalah penelitiannya. Nah, berikutnya setelah menentukan rumusan masalah, langkah berikutnya adalah landasan teori, menentukan landasan teori. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki banyak pertanyaan mengenai penelitian tersebut, nah biasanya kita akan langsung mencari teori yang relevan, ya, teori yang relevan gitu. Contoh misalkan di dalam hal keuangan, ya, rumusan masalahnya itu contoh tadi seperti apa ya? eh, Kendala misalkan apa sih yang menyebabkan atau yang menjadi kendala setiap mahasiswa itu eh, misalkan eh, terlalu keberatan misalkan ya dengan rincian biaya yang sudah ditetapkan misalkan gitu ya. Nah, lalu pasti kita mencari pendukung dong ya, mencari argumen yang kira-kira bisa mendukung terhadap pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Nah, disinilah yang namanya landasan teori, mengumpulkan argumen-argumen atau teori-teori yang bisa membantu kita mencarikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Ya. Nah, berikutnya setelah landasan teori itu menentukan hipotesis. Ya, menentukan hipotesis gitu. Contoh misalkan tadi rumusan masalahnya itu adalah kenapa atau seberapa besar si mahasiswa tersebut memiliki kendala misalkan ya terhadap proses pembayaran uang kuliah. Lalu kita menemukan teorinya bahwa kebanyakan misalkan ya menurut teori yang ada bahwa yang namanya kendala tersebut itu disebabkan oleh karena misalkan terlalu banyaknya rincian yang kurang bisa dipahami oleh mahasiswa misalkan gitu ya. Nah, lalu si perumusan hipotesis itu muncul setelah kita membandingkan antara landasan teori yang kita temukan ya dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Nah, di situ bisa mungkin dicari korelasinya atau hubungannya seperti apa. Maka akan muncul hipotesis. Nah, setelah hipotesis, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu ada di sini terbagi-bagi tahapannya, ya. Apakah itu menentukan format dan sampelnya, kemudian lalu setelah ada format dan sampelnya itu menentukan instrumen yang akan digunakan, ya. Tidak lupa pula kalau untuk di dalam sebuah penelitian semuanya itu harus melewati proses pengujian. Nah, di sini pun untuk instrumen yang digunakannya pun nantinya harus melewati proses pengujian instrumen tersebut. Nah, setelah tahapan-tahapan yang dilalui tadi dari mulai rumusan masalah, landasan teori, kemudian perumusan hipotesis dan pengumpulan data, langkah selanjutnya baru kita akan melakukan proses analisis data. Ya, melakukan proses analisis data. Nah, di situ untuk analisis datanya pun nanti ada lagi metodenya. Ya, metode yang digunakannya salah satunya adalah dengan menggunakan metode statistik tadi. Jadi dari setelah hasil perumusan hipotesis itu mungkin kita bisa tentukan ya untuk jenis metode statistik yang akan digunakannya itu apa. Nah, baru setelah proses analisis data
terakhir akan muncul berupa kesimpulan dan saran, ya, seperti itu. Nah, tadi juga kita bahas ya mengenai perumusan masalah, di mana tahap yang paling awal di dalam analisis kuantitatif ini adalah perumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu jelas berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu terjadi ketika adanya kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan kenyataannya itu apa gitu, atau apa yang menjadi fenomena sekarang dengan kenyataannya itu berbeda atau ada kesenjangan. Nah, itu bisa dibilang sebuah masalah. Maka rumusan masalah ini merupakan suatu pertanyaan, ya. Nah, kalau di sini merupakan suatu pertanyaan, maka nanti ketika Bapak Ibu menuliskan di dalam makalah misalkan rumusan masalahnya apa, itu pasti berupa pertanyaan, ya, ditandai dengan tanda tanya tentunya. Jadi kalau tidak berupa pertanyaan, mungkin kita bisa menginterpretasikannya berbeda. Itu bukan perumusan masalah, tapi lebih kepada identifikasi masalah, ya. Nah, rumusan masalah ini merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, di sini terdapat kaitan yang erat antara masalah dan rumusan masalah, ya. Karena setiap rumusan masalah itu pasti didasarkan setelah adanya masalah terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan tentunya, karena rumusan masalah muncul setelah adanya masalah tersebut. Nah, ini juga pernah saya sampaikan kalau nggak salah ya, contoh-contoh pada perumusan masalah yang terjadi itu di sini bisa Bapak Ibu baca nanti dan coba mungkin kalau perlu dibaca berulang-ulang ya, untuk lebih memahami dari konsep tentang perumusan masalah itu sendiri seperti apa. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya terhadap kasusnya masing-masing, ya. Nah, untuk latihan mungkin bisa jangan terhadap perumusan masalah, mungkin terhadap ya masalah pribadi dulu mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicontohkannya seperti itu gitu. Nah, kemudian tadi kita berbicara mengenai variabel ya. Jadi salah satu perbedaan karakteristik antara metode kuantitatif dengan kualitatif itu dari segi tujuannya. Kalau untuk kuantitatif adalah menunjukkan hubungan antar variabel. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin hubungan variabelnya itu bisa berupa sebab akibat, ya, atau misalkan bisa juga berupa seberapa besar pengaruhnya. Gitu. Nah, itu pun nanti disesuaikan dengan tujuan penelitian, bukan berdasarkan tujuan dari metode kuantitatif atau kualitatif ya, tapi berdasarkan dari tujuan secara keseluruhan. Nah, karena tujuan secara keseluruhan pun itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Jadi itu yang menentukan konsep awal penelitiannya, kemudian pemilihan berbagai jenis metodenya pun itu ditentukan berdasarkan tujuan juga. Nah, selanjutnya di sini ada variabel. Yang namanya variabel itu adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Nah, jadi kalau di dalam penelitian ya, sesuatu hal yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti itulah yang disebut sebagai variabel. Ya. Kalau nggak salah juga saya pernah mencontohkan ya Bapak Ibu, misalkan ada judul penelitian sistem informasi penjualan ya. Kalau judulnya seperti itu bukan berarti kita berbicara mengenai 3 variabel sistem informasi penjualan, tidak seperti itu ya. Tapi di sini fokus peneliti itu hanya pada satu variabel saja, apa? Yaitu mengenai penjualannya ya, seperti itu.
Nah, kalau kita berbicara mengenai analisis kuantitatif, berarti lebih dari satu variabel, Bapak Ibu. Kenapa disebut dengan hubungan sebab akibat atau seberapa besar pengaruh? Artinya ada variabel X dan Y yang saling keterkaitan. Yang mana yang bertindak sebagai variabel penyebabnya dan mana yang bertindak sebagai variabel yang diakibatkannya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kedua variabel tersebut itu nanti akan diuji atau akan dinilai hubungannya itu seperti apa. Nah, kalau ditinjau dari sifatnya, variabel itu dapat dibedakan menjadi dua lagi ya. Ada variabel kualitatif dan ada variabel kuantitatif. Kalau variabel kualitatif adalah menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data secara kualitatif melalui pengamatan, ya. Nah, kalau kita menganalisis data yang bersifat kualitatif, ya artinya data tersebut itu berupa pernyataan, ya. Nah, apakah bisa misalkan yang tadinya datanya kualitatif, tapi kita akan menyelesaikan penelitian tersebut dengan menggunakan metodenya kuantitatif, ya. Nah, maka di sana itu Bapak Ibu perlu mengkonversinya. Jadi si data tersebut kalau kuantitatif itu kan tentu pengolahan datanya harus menggunakan metode statistik ya. Nah, otomatis datanya pun harus berupa angka karena kita nggak mungkin untuk mengolah data yang bukan angka. Kalau statistik kan nggak bisa ya. Nah, maka Bapak Ibu perlu mengkuantitatifkan datanya. Ya, dengan cara apa? Misalkan bisa dengan cara scoring ya atau pemberian skor. Artinya setiap pertanyaan atau setiap jawaban itu diberikan skor. Diberikan angka ya berupa nilai gitu. Nah, hal ini tentu sangat diperlukan ya karena tadi metode statistik itu merupakan metode komputasi ya dengan pendekatan kuantitatif. Jadi data yang digunakannya itu adalah harus berupa data diskrit ya dengan bilangan asli. Dengan skala ukurnya bisa berupa nominal atau ordinal ya. Nah, berikutnya ada variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif itu adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas. Akan menghasilkan data kuantitatif itu melalui cara pencacahan atau misalkan pengukuran ya. Contohnya misalkan di sini dari pemeriksaan laboratorium ya atau yang lain-lain di mana hasil dari pengumpulan datanya itu adalah berupa data diskrit ya atau misalkan berupa data kontinu bisa ya seperti itu. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa yang dimaksud dengan data diskrit, kontinu, ya ordinal, nominal dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lihat. Kalau diilustrasikan gambarnya seperti ini. Di sini ada jenis data, di mana di sini kita pisahkan antara data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau untuk kualitatif, ini jenisnya nominal ordinal, dan kalau kuantitatif itu bisa berupa interval dan rasio. Ya. Data yang dibutuhkan di dalam penelitian itu tentunya tadi tergantung pada tujuan penelitian. Ya, kenapa saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu bahwa tujuan penelitian itu perlu ditetapkan dari awal dan itu pun mempengaruhi terhadap setiap metode yang akan kita pilih. Ya. Nah, maka dalam hal ini perlu diperhatikan ya datanya tersebut itu gitu apakah datanya kualitatif atau data kuantitatif, kemudian disesuaikan dengan tujuannya ya karena data kualitatif pun itu bisa digunakan untuk metode kuantitatif. Nah, jenis data kualitatif itu merupakan jenis datanya itu yang dapat diukur, Bapak Ibu ya, dapat diukur secara langsung atau dapat dihitung ya. Nah, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung yaitu termasuk ke dalam jenis data kualitatif. Nah, tadi seperti yang tadi ya tidak dapat diukur secara
secara tidak langsung itu ya contoh tadi hasil scoring atau hasil kuantifikasi data dari yang tadinya kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu jelas bukan berupa bilangan asli ya, karena kita harus mengetahui dulu. Misalkan biasanya kalau di dalam kuesioner nih ya, kan huruf itu diwakili atau setiap pertanyaan, setiap jawaban itu diwakili dengan huruf misalkan. Tetapi huruf tersebut itu memiliki nilai, ya. Contoh ketika saya tanya untuk kualitas pelayanan, misalkan ada range nilai A, B, C, D, E. A untuk sangat baik, B untuk baik, ya, C cukup, misalkan D kurang dan E sangat kurang, gitu ya. Nah, di dalam kuesioner tersebut, ya kita pun sama, tidak bisa menghitung A itu dengan A-nya saja, tapi A, B, C, D, E pun itu harus diberi nilai, ya, harus diberi scoring. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah jenis data yang dapat diukur tapi secara tidak langsung. Pak Ibu ya. Nah, kemudian di dalam penelitian kuantitatif ya, itu sangat diperhatikan apa yang namanya validitas dan reliabilitas ya. Kalau validitas itu menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur, maka nanti hasilnya disebut dengan valid ya. Tapi kalau yang namanya reliable itu beda lagi. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur panjang, ya kita menggunakan apa? Timbangan atau meteran? Ya, kalau kita menggunakan meteran, berarti si alat ukurnya itu tinggi validitasnya. Maka semakin tinggi validitasnya, kita akan semakin mempercayai bahwa hasilnya itu adalah betul-betul valid. Beda dengan kalau Bapak Ibu mau mengukur panjang, tapi dengan menggunakan timbangan. Ya, alat ukurnya saja itu sudah tidak valid, apalagi dengan hasilnya ya. Maka di dalam penelitian pun sama Bapak Ibu ya, seperti itu. Dari mulai metode pengumpulan data, instrumen dan lain sebagainya, itu bisa dinilai validitasnya. Ya, seperti tadi misalkan pengumpulan datanya, kenapa kita harus menggunakan kuesioner atau kenapa kita harus menggunakan wawancara dan lain sebagainya. Karena kita memang betul-betul ingin menghasilkan informasi yang memang seharusnya didapatkan gitu, atau yang seharusnya yang bisa terukur atau yang harus bisa diukur seperti itu. Maka penelitian tersebut bisa dikatakan sebagai valid ya. Nah, perihal hasilnya apakah itu misalkan berhasil atau tidak, apakah si hipotesisnya itu ditolak atau diterima, itu tidak ada hubungannya dengan validitas ya, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya karena si hasil penelitiannya itu ditolak ya, hipotesisnya ditolak atau misalkan eksperimennya tidak berhasil, maka bisa dikatakan validitasnya pun misalkan diragukan. Tidak juga ya, seperti itu. Jadi kalau yang hasil itu kan merupakan akumulasi dari beberapa tahapan ya, Bapak Ibu. Ada analisisnya lah, ada pengumpulan datanya dan lain sebagainya gitu. Tapi yang pasti kalau kita memastikan semakin tinggi validitas dan reliable, itu hasilnya pun akan mendekati akurat. Ya, seperti itu. Nah, pengertian validitas atau kesohihan ya, kalau reliable itu keterandalan. Nah, artinya mengukur sesuatu secara konsisten. Jadi ketika apapun yang diukur dan jika pengukurannya dilakukan dalam kondisi apapun, itu akan memberikan hasil yang sama. Nah, itu adalah reliable ya. Nah, dari data yang dikumpulkan tentunya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable itu pasti tidak valid.
Artinya alat ukur tersebut itu tidak bisa digunakan di dalam kondisi apapun. Jadi hanya bisa digunakan dalam kondisi tertentu saja. Nah, berarti alat ukur tersebut itu tidak reliable. Kalau tidak reliable, pasti datanya pun tidak valid atau kurang valid. Ya. Nah, begitu pula dengan alat ukur yang reliable, itu pun belum tentu menghasilkan data yang valid juga ya. Maka di dalam setiap penelitian itu tidak lepas dengan yang namanya pengujian dari mulai pengujian metodenya ya, metode penelitian, kemudian pengujian dari metode atau instrumen pengumpulan data sampai kepada validasi hasilnya pun kita bisa atau harus diukur. Seberapa akuratkah nilai yang dihasilkan dari penelitian tersebut? Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada pengumpulan data. Nah, mungkin kalau untuk pengumpulan data Bapak Ibu pada pertemuan sebelumnya juga sudah memiliki sedikit gambaran ya mengenai pengumpulan data tersebut. Cuman di sini saya jelaskan kembali tadi mengenai data primer atau data sekunder ya. Bapak Ibu bisa membacanya mungkin ya. Nah, ini hanya sedikit mengulang dari pertemuan yang sebelumnya. Ya, ada data primer, data sekunder, kemudian ada data internal, data eksternal ya. Kalau data internal tentu adalah data yang kita dapatkan secara internal perusahaan. Kalau untuk data eksternal itu data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Jadi mungkin lebih bersifat global ya. Tetapi biasanya dalam proses pencarian data eksternal pun ya minimalnya harus ada relevansinya juga. Misalkan kita mencari populasi data mahasiswa nih jurusan teknik informatika rata-rata kerjanya di mana gitu. Karena kita fokusnya ke jurusan, berarti ketika kita mencari data eksternal pun ya diusahakan berdasarkan jurusan yang sama meskipun itu kita dapatkan di luar organisasi atau lembaga kita ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini klasifikasi data berdasarkan jenis datanya, ada kuantitatif dan ada kualitatif, ya. Lalu berdasarkan sifat data, ada data diskrit dan ada data kontinu. Kemudian cross section, ya, dan time series. Nah, ini kita urutkan berdasarkan waktu pengumpulan. Jadi untuk cross section itu menunjukkan titik waktu tertentu ya, biasanya laporan pada keterangan per 31 Desember. Nah, artinya pada titik waktu tersebut. Kemudian time series atau berkala, jadi datanya itu secara periodik ya, secara historis. Seperti itu. Nah, jadi lebih banyak lagi data-data yang memang bisa digunakan untuk penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk pemaparan dari materi kita mengenai analisis kuantitatif, semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mencantumkan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Ya, sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.